Bunia. Halo Pak David. Bunia, gimana kabarnya nih Bunia? Baik Pak David. Pak David gimana kabarnya Pak David? Puji Tuhan, baik juga nih Bunia. Nah Bunia, saya senang bertemu dengan Ibu Nia hari ini. Kita akan membicarakan peningkatan keterampilan Ibu Nia nanti mengcoaching rekan sejawat Ibu Nia. Nah, saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu Nia? Baik Pak David, terima kasih sebelumnya. Saya ingin membimbing Pak David. Pak David nanti membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan presence tadi untuk mendengarkan secara aktif, baik untuk mengajukan pertanyaan yang bermakna ataupun berbobot nanti untuk coaching yang saya lakukan itu coaching nanti Pak David. Oke. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada pertandingan? Baik Pak David, saya berharap pada hari ini dapat Bapak bisa memperhatikan saya untuk mendengarkan secara aktif atau dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti gitu Pak David. Oke. Berarti bagaimana Anda mendengarkan secara aktif dan bagaimana Anda mengajukan pertanyaannya. Iya Pak David. Baik, saya sudah catat. Kira-kira Ibu Nia, bagaimana menurut Anda atau sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal kompetensi ini? Baik Pak David. Saya percaya peningkatan yang dalam mendengarkan aktif ini dan merumuskan pertanyaan yang efektif ini sangat berguna gitu Pak David dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan saya mungkin berkomunikasi dengan baik, meningkatkan komunikasi secara mengajukan pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan yang bermakna dapat membantu berjalannya antara coaching dan coaching nanti Pak David. Oke, saya paham Ibu Nia. Kira-kira Ibu Nia ada harapan nggak untuk observasi kita nanti? Saya berharap nanti adanya ya Pak ya observasi ini memberikan umpan balik untuk saya untuk membangun, untuk membantu saya bisa berkembang lagi kayak gitu Pak David, khususnya dalam mendengarkan secara aktif. Dan saya ini kan Pak banyak kadang tuh ngomongnya banyak nih Pak. Takutnya orang nanti dia merasa yang banyak ngomong gitu loh Pak. Iya, nggak apa-apa, nanti ya proses saja ya. Iya. Oke Bu Nia, selamat coaching ya, kita lihat. Oke Pak David. Selamat sore Pak Rusiman. Selamat sore juga Bu. Apa kabarnya Pak Rusiman? Saya syukur alhamdulillah hari ini sehat ya. Gimana juga kabarnya? Baik sekali Pak Rusiman. Gimana kabar di sekolah Pak Rusiman? Ya begitu di sekolah kami ya, kalau ketemu anak itu sangat menggembirakan lah rasanya. Iya. Baik Pak Rusiman, mungkin tadi ada yang Bapak Rusiman ingin sampaikan tadi ke saya nih Pak Rusiman. Apa ya itu Pak Rusiman ya? Ada permasalahan apa atau mungkin ada yang mau diceritakan nih Pak Rusiman? Terima kasih sebelumnya Ibu Lisandra ya, juga Pak Supervisor, Pak David. Nah, jadi Bu, sebelumnya saya juga ada menceritakan dari Ibu Lisandra. Jadi Bu, apa namanya? Ini tentang permasalahan siswa. Ini untuk siswa saya di kelas A itu kelas 7 masih Hani, ya. Hani itu nama Hani Ramadan sebenarnya, bukan perempuan, dari laki-laki ya. Jadi permasalahannya itu si Hani itu ada laporan dari saya bahwasanya setiap hari itu dia sering keluar kelas, kemudian ketika waktunya jam belajar masuk, dia keluar bisa izin, alasannya hanya untuk mencuci muka. Tapi setelah dilihat oleh ibu dewan guru lainnya laporan beberapa waktu lalu, itu ternyata si Hani Ramadan tadi sampai pulang baru dia masuk ke ruang kelas. Nah, ini salah satu contoh masalah yang ada kepada si Hani. Terkait ini juga ada laporan bahwasanya si Hani Ramadan juga sering tidak masuk sekolah. Ya, tidak masuk sekolah itu tidak tahu alasannya apa, tidak masih ke orang tuanya, juga masih belum ada informasi sejauh ini.
seperti itu sih masalah atau kendala yang ada di kelas Di kelas Bapak ya Pak ya. Oke. Pantas Bapaknya banyak sekali tuh yang dipikirkan ya Pak ya. Saya mau bertanya juga nih Pak, untuk dari guru-guru di sekolah atau guru-guru di kelas, apa sih tindakan yang sudah dilakukan nih Pak untuk anak ini? Baik Ibu Sandra, sejauh ini sih sudah ada ya tindakan tindak lanjut yang dilakukan oleh terutama untuk wali kelas ya, dan juga dari pihak ibu kaminya juga selaku BK juga sudah melakukan tindakan dan melaporkan ke orang tengah. Untuk laporan ini tindak lanjut ke orang tuanya ini masih belum bisa diselesaikan dalam artian orang tuanya tidak bisa hadir ke sekolah untuk menyelesaikan apa sih yang menjadi jelas ketika anaknya salah satunya memberikan alasan malah seperti ini. Ini yang perlu diselesaikan dan untuk sejauh ini sudah ada sebenarnya ya dari wali kelas dan juga dari BK, BK. Tapi dari orang tuanya ya Pak ya, belum ada tanggapan. Iya, benar sekali Bu Sandra. Gimana kalau sudah ditelepon atau dihubungi sudah juga ya Pak ya? Sudah, ya. Tapi ketika dikasih surat juga, ternyata ibunya juga tidak mau datang gitu ya, masih belum. Alasannya ada aja alasan gitu ya. Berarti orang tuanya tahu ya Pak ya? Iya, tahu sebenarnya. Ya. Oke Pak, apa yang Bapak rasakan nih Pak setelah mencoba atau setelah Bapak beri apa ini yang namanya surat, ibaratnya surat peringatan ya namanya ya Pak ya, untuk anak ini nih. Selain itu tuh apalagi Pak, Bapak mau mencoba apalagi hal-hal yang mendukung anak ini supaya tidak seperti itu lagi loh Pak? Ya, salah satunya sih yang saya lakukan itu tetap melakukan pendekatan dengan si anak itu masih remaja ini. Bahwasanya setiap peserta didik itu kan pastinya karakternya baik. Mungkin kita mengetahui bahwasanya di luar kita tidak tahu, tapi kita hanya memberikan apa namanya dukungan terus ya kepada si anak remaja ini supaya nantinya bisa melakukan pendidikan dengan baik sampai lulus. Yang ini salah satu tanggung jawab kan? Iya. Tanggung jawab dari seorang guru. Itu wajar ya Pak. Ibaratnya Bapak khawatir dengan anak ini, takutnya juga mempengaruhi anak-anak lain seperti itu kan Pak ya. Wajar sekali sih menurut saya Pak. Tapi Pak, menurut saya juga alangkah baiknya juga ya Pak ya sudah berkolaborasi dengan guru-guru atau rekan sejawat. Saya tinggal tunggu konfirmasi dari orang tuanya aja ini ya Pak ya berarti ya. Tapi memang tidak ada konfirmasi sama sekali dari orang tuanya ya Pak. Iya, sebenarnya masih belum sih bisa konfirmasi. Tapi nanti mudah-mudahan ada tindak lanjut lagi yang mungkin bersama Pak Kepala atau dari wali kelasnya saya mau ke rumahnya kami lakukan lagi. Bagus sih Pak, menurut saya masukan untuk itu tadi Pak, yang bekerja sama dengan kepala sekolah yang berkunjung ke rumahnya itu, yang mungkin salah satunya kedekatan dengan orang tuanya juga seperti itu Pak. Baik Bapak, mungkin ada yang Bapak rasakan setelah merencanakan langkah-langkah seperti itu Pak? Yang saya rasakan ya, artinya saya sudah mencari jalan ya solusi untuk menyelesaikan si Ramadan ini, bagaimana nantinya akan bisa dalam pendidikannya ya dalam besarnya sudah siswa sakit kembali ya. Jadi saya sebenarnya masih masih ada sedikit poin, tapi sejauh ini ketika ada tindak lanjut dari kepala sekolah, kemudian juga wali kelas, guru BK, dan saya sebenarnya kemungkinan akan memberikan melihat dari kondisi secara langsung di rumah. Ini yang menurut saya merasa sudah ada sedikit longgar gitu ya dalam masalah sih. Setidaknya tanggung jawabnya tidak di Bapak saja ya Pak ya, tapi juga tanggung jawab untuk satu sekolah kayak gitu, untuk semua murid. Saya yakin Pak, saya percaya bakal terjadi hal yang baik sih Pak menurut saya kalau ibaratnya kita kolaborasi dengan baik, ada pendekatan. Ya, mungkin ada lagi Pak yang ingin diceritakan nih Pak? Sejauh ini itu aja sih Bu. Oke. Iya, tetap semangat ya Pak ya. Untuk kita menjadikan anak-anak kita lebih baik lagi. Baik Pak Siman, terima kasih untuk waktunya Pak. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Udah. Oke, Bu Nia, silakan duduk. Baik Pak. Ya Bu Nia. Iya Pak. Selamat siang Ibu Nia. Siang Pak. Terima kasih telah menyediakan waktunya
kita untuk berbicara dengan saya saat ini, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya amati tadi pada sesi coaching ibu kepada rekan sejawat. Kira-kira bagaimana ibu menilai performa ibu tadi? Baik Pak, saya merasa tadi saya sudah melakukan yang terbaik sih Pak, seperti itu. Apa yang membuat ibu Nia merasa demikian? Saya merasa tadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif nih Pak, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dengan baik seperti itu Pak. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ibu Nia? Boleh Pak, sangat boleh. Baik, saya melihat bahwa ibu Nia telah melakukan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan sangat baik, itu sudah bagus. Kemudian sesuai dengan standar yang kita rujuk juga ibu Nia. Nah, menurut ibu Nia bagaimana pendapat ibu Nia tentang penilaian ini? Baik Pak, saya sangat senang dengarnya Pak. Terus terima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan. Namun ibu Nia, Ya. saya ingin menyampaikan juga ibu Nia, tadi saya juga ada catat beberapa aspek yang mungkin bisa ditingkatkan lagi ini ibu Nia. Contoh ya, tadi saya perhatikan ibu Nia pada saat melakukan coaching, tempo bicaranya menurut saya tergolong cepat. Ya, jadi mungkin saja nanti coaching atau rekan sejawat terlewat mendengarnya. Jadi menurut saya temponya terlalu cepat, itu satu. Kemudian yang kedua juga saya juga mengamati tadi ibu Nia sempat memberikan pendapat. Sebenarnya tidak masalah, tapi alangkah lebih baiknya nanti biarkan coaching atau rekan sejawat yang menemukan jawaban dari masalahnya. Jadi tugas coaching di sini adalah mendengar tadi nilainya sudah bagus ibu Nia. Jadi biar kita mendengar nanti mengajak si coaching ini supaya bisa menemukan jawabannya sendiri. Biar nanti itu dari kalimat atau dari mulutnya coaching. Itu sih yang saya amati. Nah, bagaimana pendapat ibu Nia mengenai hal ini? Baik Pak, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, baik dalam coaching maupun dalam pekerjaan apapun, seperti itu Pak. Baik ibu Nia, dari diskusi kita kira-kira nih ibu Nia, apa langkah konkret yang ibu Nia ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Baik, yang pertama Pak, saya ingin melatih untuk mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua, saya mau belajar untuk bicaranya lebih pelan lagi nih Pak David, supaya nggak terlalu cepat-cepat atau buru-buru gitu loh. Oke begitu. Terus ada lagi? Mungkin itu saja tuh Pak David ya. Oke. Nah, itu adalah langkah yang baik ibu Nia, dan saya sangat mendukung penuh, dan saya juga akan mencatat hasil observasi kita ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang ibu Nia peroleh dari proses hari ini? Baik, saya merasa lebih memahami Pak David area di mana saya perlu berkembang, di mana saya perlu sama sekali untuk melihat apa sih potensi dalam diri saya, dan saya juga sangat berterima kasih pada Pak David untuk bisa membimbing saya dan mengingatkan saya apa yang harus saya perbaiki, kayak gitu Pak David. Oke Bu Nia, terima kasih ya. Iya Pak David, terima kasih juga sebelumnya Pak David ya. Iya, sampai jumpa di supervisi berikutnya. Oke, makasih Pak David. Ya Pak David, permisi. Ya.